Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Sebelum itu, ada baiknya kita perhatikan materi singkat tentang kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu sebagai berikut. Nah, adapun cara termudah untuk mengingat bentuk ini, materi singkat ini, bagaimanapun bentuk persama lingkarannya, oke, ini bentuk persama lingkarannya, kuncinya itu terletak pada tanda hasil akhirnya nanti, sama dengan kecil dari dan besar dari. Ingat, jika nanti hasil akhirnya tandanya sama dengan, itu artinya titik P nanti atau satu titik nanti itu dia terletak pada lingkaran. Perhatikan, sama dengan, maka titiknya terletak pada lingkaran, di sini juga pada lingkaran. Itu kalau tandanya nanti sama dengan. Sedangkan, jika tandanya nanti kecil dari misalnya, itu artinya titiknya nanti itu terletak di dalam lingkaran. Begitu juga dengan persama lingkaran yang lainnya. Di sini juga terletak di dalam lingkaran, di sini juga di dalam lingkaran. Sedangkan jika tandanya nanti besar dari, oke, sini besar dari, itu artinya titiknya nanti terletak di luar lingkaran. Di sini juga di luar lingkaran, di sini juga di luar lingkaran. Nah, seperti itu dia cara termudah untuk mengingat materi tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Untuk lebih jelasnya, maka langsung saja kita bahas contoh soalnya. Sekarang perhatikan soal yang pertama. Tentukan kedudukan titik P1, 2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ingat, kalau titik itu artinya sebagai nilai X dan nilai Y. Maka, setiap X dan Y yang ada pada soal ini ganti dengan titik yang diketahui ini. X-nya 1, Y-nya 2. Oke, perhatikan X di sini ganti dengan 1. 1 kuadrat ditambah Y di sini ganti dengan 2. 2 kuadrat dia akan sama dengan 25. 1 kuadrat hasilnya 1. Ditambah 2 kuadrat hasilnya 4. Sama dengan 25. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Lalu di sini 25. Sekarang perhatikan. Ternyata 5 ini kecil dari 25. Nah, pada awal materi tadi sudah dijelaskan, jika tandanya kecil dari, itu artinya titik P ini, oke, 1, 2 ini, dia terletak di dalam lingkaran. Nah, itu ya cara menyelesaikan bentuk soal seperti ini. Lanjut lagi ke soal yang kedua. Tentukan kedudukan titik P 3 dan 5 terhadap lingkaran 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 100. Nah, bentuk persama lingkaran ini itu kan sebenarnya masih bisa kita sederhanakan. Jika seandainya ketemu model soal seperti ini yang tidak bisa disederhanakan, maka tidak perlu kita sederhanakan juga tidak apa-apa. Oke? Namun kalau soalnya seperti ini ada baiknya kita sederhanakan. Tentunya dengan cara sama-sama habis dibagi berapa ini? Yaitu dibagi 2. 2x kuadrat dibagi 2 itu hasilnya x kuadrat saja. Ditambah 2y kuadrat dibagi 2 hasilnya y kuadrat saja. Sama dengan 100 dibagi 2 hasilnya 50. Nah, setelah ini barulah kita ganti setiap x dan y di sini dengan titik yang ada pada soal. 3 dan 5. Oke, x-nya 3, y-nya 5. Sehingga sekarang dia menjadi x-nya ganti dengan 3. 3 kuadrat ditambah y-nya ganti dengan 5. Maka sini 5 kuadrat dia akan sama dengan 50. 3 kuadrat hasilnya 9 ditambah 5 kuadrat hasilnya 25 sama dengan 50. 9 ditambah 25 hasilnya 34. Sedangkan di sini dia 50. Ternyata 34 kecil dari 50. Sama hanya dengan soal yang pertama tadi. Tandanya juga kecil dari. Sini juga kecil dari. Itu artinya titik P ini, P3 dan 5 ini,
Dia terletak di dalam lingkaran. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan soal yang ketiga. Tentukan kedudukan titik P 4 dan 5 terhadap lingkaran dalam kurung X kurang 1 tutup kurung dikuadratkan ditambah dalam kurung Y kurang 3 tutup kurung dikuadratkan sama dengan 9. Ingat, bagaimanapun bentuk persama lingkarannya, itu kata kuncinya terletak pada tandanya nanti. Oke? Untuk setiap X dan Y di sini, ganti dengan yang ada pada titik ini. Ini sebagai nilai X, ini sebagai nilai Y-nya. Maka sekarang dia akan menjadi X kurang 1. X-nya ganti dengan 4. 4, ini dia nilai X-nya. Dikurang 1 tutup kurung dikuadratkan, lalu ditambah. Y ganti dengan di sini 5. Berarti 5 dikurang 3 tutup kurung dikuadratkan, dia akan sama dengan 9. Lanjut. 4 kurang 1 hasilnya 3, lalu dikuadratkan, ditambah 5 kurang 3. Hasilnya 2, lalu dikuadratkan sama dengan 9. 3 kuadrat hasilnya 9, ditambah 2 kuadrat hasilnya 4 sama dengan 9. 9 ditambah 4 hasilnya 13, sedangkan di sini 9. Dan ternyata 13 itu nilainya besar dari 9. Ingat, pada awal materi tadi sudah dijelaskan, jika tandanya besar dari, itu artinya titik P tadi, yang 4, 5 tadi, itu dia terletak di mana? Yaitu tentunya di luar lingkaran. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Tentukan kedudukan titik P3, 2 terhadap lingkaran 2X kurang 5 tutup kurung dikuadratkan ditambah dalam kurung 2Y kurang 3 tutup kurung dikuadratkan sama dengan 64. Oke, cara penyelesaiannya sama dengan soal nomor 3 tadi. Di mana langkah pertama, itu tinggal kita ganti X di sini dengan angka di depan sini yaitu 3. Lalu Y-nya di sini ganti dengan angka sini, yaitu 2. Sehingga sekarang dia akan menjadi buka kurung. 2, X-nya ganti dengan 3. Lalu dikurang 5, tutup kurung, kuadrat jangan lupa, ditambah dalam kurung 2, Y-nya ganti dengan 2 di sini. Lalu dikurangkan dengan 3, tutup kurung, dikuadratkan sama dengan 64. Lanjut lagi, perhatikan kelanjutannya. Buka kurung, 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu dikurang 5, maka hasilnya 1. Tutup kurung kuadrat, ditambah. 2 kali 2 hasilnya 4, dikurang 3 hasilnya juga 1. Jangan lupa dikuadratkan, sama dengan 64. Lanjut lagi. Perhatikan kelanjutannya. 1 kuadrat hasilnya tetap 1. Ditambah 1 kuadrat hasilnya tetap 1. Sama dengan 64. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Sedangkan di sini dia 64. Ternyata 2 ini kecil dari 64. Ingat, jika tandanya kecil dari, itu artinya titik P32 ini dia terletak di dalam lingkaran. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Soal yang nomor 5. Tentukan kedudukan titik P 3, 4 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 10Y ditambah 13 sama dengan 0. Sama halnya dengan soal-soal yang tadi. Langkah pertama, itu tinggal kita ganti setiap X dan Y yang ada pada soal ini dengan yang ada pada titik. Ini sebagai X, ini sebagai nilai Y-nya. Sehingga sekarang dia akan menjadi, ingat X-nya ganti dengan 3. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 4 kali 3 dikurang 10. Y-nya ganti dengan 4. Lalu ditambah 13. Y akan sama dengan 0. 3 kuadrat hasilnya 9. Ditambah 4 kuadrat hasilnya 16. Ditambah 4 kali 3 hasilnya 12. Dikurang 10 kali 4 hasilnya 40. Lalu ditambah 13 sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan. 9 ditambah 16, lalu ditambah 12, lalu dikurang 40, lalu ditambah 13. Di sini kita peroleh hasilnya 50.
Nanti untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Sedangkan di sini dia angkanya 0. Dan ternyata 50 ini besar dari 0. Nah, karena tandanya besar dari, ingat pada soal yang nomor berapa tadi? Yang besar dari. Itu soal nomor 3 tadi. Jika tandanya besar dari, itu artinya titik P yang ini, 3, 4 ini, dia terletak di mana? Yaitu di luar lingkaran. Nah, ini dia jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 6. Tentukan kedudukan titik P 0 negatif 5 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 4Y dikurang 5 sama dengan 0. Oke, sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, itu tinggal kita ganti X di sini dengan angka 0 dan Y di sini ganti dengan angka negatif 5. Sehingga sekarang dia menjadi 0 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat dikurang 8 dikali 0 ditambah 4 dikali negatif 5 lalu dikurang 5 sama dengan 0. 0 kuadrat hasilnya tetap 0. Lalu negatif 5 kuadrat hasilnya positif 25 dikurang 8 kali 0 hasilnya 0. Lalu 4 dikali negatif 5 hasilnya negatif 20 lalu dikurang 5 sama dengan 0. 25 dikurang 20 hasilnya 5, lalu dikurang lagi dengan 5, maka hasilnya sama dengan 0. Dan di sebelah kanan juga sama dengan 0. Itu artinya kiri dan kanan nilainya sama. Nah, ingat jika tandanya sama. Itu artinya apa? Itu artinya titik P0 negatif 5 ini dia terletak pada lingkaran. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.